Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, teman-temanku, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bertemu dengan saya. Oke. Seperti biasa kita akan melihat atau menonton video-video gebrakan-gebrakan kreativitas santri, skill-skill terpendam santri, oke. Ataupun yang lainnya lah, boleh ya. Kita yang lewat di beranda kita akan reaction, kita akan lihat bagaimana penampilan pastinya yang paling banyak santri, oke. Kita hidupkan media sosial, gebrakan di media dengan santri, oke. Kita lihat langsung ke video pertama. Dari media sabar _90 putra, perbedaan santri baru dan santri lama ketika mandi. Apa nih bedanya? Bedaan santri baru dan santri lama ketika mandi. Santri baru full peralatan mandi. Wih sih. Santri baru sekabehan diambil. Aman. Mandi mah Santri baru modalnya Nah, mandi itu mana naon? saya ya tuh. asik. Gel euy, santri hubung mah mandi naga mandi orai. Perbedaan santri baru dan santri lama Kadang gini nih dikasih tahu ya, kalau santri baru mereka belum tahu seluk beluknya kayak gimana. Jadi ketika mereka mandi dia masih polos bawa semuanya. Santri lama kalau pengen mandi gak usah bawa apa-apa, anduk doang deh sama sikat gigi, sisanya minta atau dimintain sekabehan, oke. Ini ngaku nih, siapa yang kayak gitu? Senior. Halo senior, ampun dong senior, ampun dong, ajarin dong, gitu dong. Tuh santri baru nih, bagi kalian mau nyantri nih, kisi-kisi aja nih. Oke, next. Vietnamikaze. Apa nih? Masukkan bahan yang mau diedit, kita overlay bagian yang direkod, terus klik speech dan pilih pencerahan. Setelah itu kita ke Tutorial ya, video, tutorial. kita Oke. pressure di yang ketiga itu. Kita intensitasnya kita kurangin, itu sesuaikan aja ya teman-teman. Terus sesuaikan video yang di overlay sama video asli kita, dan pergi ke adjust, itu disesuaikan dengan video kamu kayak gitu. Mulai dari grafiknya, HSL-nya, pencerahannya, itu terserah kamu sih sebenarnya. Color grading itu, jadi tuh jangan pernah terpacu dari video orang lain, videonya yang udah jadi ya teman-teman. Jadi itu aja, sebenarnya aku nggak mau capek-capek teman-teman buat video, tapi ini udah terlalu komitmen sama diri sendiri dan aku tidak mau mengecewakan diri sendiri. Jadi aku tunjukkan, ini dia video kelima Gitu ya. Ikhwan akhwat, cewek cowok tidak ada batas untuk berkreasi, tapi kadang kalau untuk akhwat dia harus menjaga sebagian besar auratnya, jangan sampai terlihat apa yang kata Nabi harus tutup. Nah, tapi untuk kreasi tidak ada kayaknya ya. Tapi nantinya tingkat tertinggi, prestasi tertinggi seorang wanita itu adalah ketika berhasil mendidik anak-anaknya di rumahnya, ketika si suaminya bisa dibahagiakan. Oke, ketika kita patuh kepada suami itu, mau seberapa tinggi pangkat seorang wanita, gaji seorang wanita, pendidikan seorang wanita berapa tinggi, di rumah tetap seorang istri yang harus taat kepada sang suami. Oke, bro. Keren nih dari Vietnamikaze. Apa nih? Arka_petir. Jenis ketawa sesuai isi saldo 500 juta. Makin dikit makin gede. Aduh, emang kata orang kaya itu selalu ketawa orang gak punya duit plus ngutang.
Hei, begitulah, semakin kencang suara ketawanya, semakin besar masalah yang dia tutupi. Everybody won. Oke lah, next. Anta Majnun. Dari Dipaisaner. Kamu itu gila. Naam. Ana Majnun. Bibtisamatik. Asik. Anta Majnun. Kamu gila, Anta Majnun. Nah, mana Majnun? Saya tergila-gila dengan senyumanmu. Wow. Ini pantun atau gombalan Arab ya? Tulis kolom komentar. Dari geng MKN tepuk bahu. Astagfirullah. Apa awak buat tadi? Ganggu je orang nak solat. Hilang khusyuk saya tau. Saya tepuk awak tadi untuk awak jadi imam lah. Tu je saya tepuk. Tidak disuruh oleh ulama untuk menumpuk bahu seseorang bagi menjadikannya imam. Cara yang betul ialah kita kuatkan takbir sahaja. Cukup takbir yang jelas sebagai isyarat bahawa dia diangkat menjadi imam. Dan bagi imam pula tidak wajib baginya untuk mendiat menjadi imam. Teruskan solat, kuatkan suara seperti biasa sampailah akhir solat. Itulah cara yang betul. Oh iya ke? Baru saya tahu ni. Korang jom infak masjid 5 juta pun tak apa, tekan link di bio. infak ayo infak tuh. Keren. Baru tahu nih emang ternyata tepuk bahu itu bukan syarat untuk menjadikan makmum itu menjadi imam kita gitu. Ataupun yang orang lagi sholat kita tepuk, ternyata enggak juga. Cukup kita keraskan suara untuk mengisyaratkan saja. Oh, oke. Ini ilmu baru bagi saya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, Allah. Dari Gempita _ kopi POV, Mamang fotokopi udah mau tutup tapi masih ada pelanggan. Kamu masih bisa fotokopi? Bisa. Mau fotokopi apa? Ini Mang, tugas sekolah cuma selembar. Boleh. Terpaksa gitu ya. Ya, Jadi berapa Mang? 500 saja. Udahlah, ngasih aja. Mau sekalian pakai plastik, liburan ke Jepang, voucher menginap, dan beras. Enggak. Ketika isi hati seorang pedagang, seorang pengusaha, seorang yang sedang berusaha ataupun dagang apapun itu ya, udah mau tutup ada pelanggan, isi hatinya tuh, astagfirullah, orang kagak lihat gak mau tutup. Tapi emang begitu problematikanya. Kita harus tetap melayani pelanggan, customer. Ini sekalian tuh dia mengeluarkan isi hatinya. Mau udah mah pelanggan terakhir cuman selembar, ngasih uang 100.000, kembalian 99.500. Bener ya? Langsung ditawarin mau pakai plastik, boleh sekali liburan ke Jepang, voucher belanja, voucher wah. Kacau. Begitu memang. Next. Dari santri meme. Apa nih? Oke, jajan bilang nih. Jangan banget sih. Tih, bocah, yo jajan orang gelem ngomong blas. Sino apa kuri kelas? Ya ikhlas oh, paripati tipe mainin dah ngomongan bareng-bareng oh. Tapi kan gak ketiba Nah kue, walaupun si Adnan mau wis nawani mung dewek, ya tetep bae aku poyan, walaupun sekitar basa-basi. Karena penyebab permusuhan gue, ya kayak gue mau. Untungnya mondok ya, dia bisa belajar hal-hal kayak gini. Untungnya dia mondok, makanya dia bisa belajar kayak gini, bisa sabar. Oke. Emang di pondok itu problematika di santri ikhwan hampir semua pesantren kayaknya ketika ada makanan muncul nih, seperti munculnya emas di sungai Tiberias, sungai apa ya? Sungai Tiberias.
yang akan menyebabkan kerusuhan dan berlomba-lomba mengambil seperti emas, bro. Santri putra, makanan ada satu santri baru pulang datang ke kamar bawa makanan, itu seakan-akan dia melihat gold, oke, emas. Langsung dia ricu ambil. Kalau udah makanannya dibongkar, mengambil banyak, astagfirullah. Ini yang problematika hewan, tapi ini khas lah ya, khas. Tapi harusnya diminimalisir lah sikap-sikap seperti itu. Walaupun kayak gitu harus izin dan baik-baik dengan tenang. Kalau ada pesantren yang ketika ada makanan atau santri pulang, makanan itu tetap santai, tetap nyantai gitu, nggak rusuh-rusuhan, bisa dikasih tahu pesantren mana ya. Next lah, dari MTS underscore Yapida 1993. أختي لماذا يا أخي؟ هل عرفتي ما الفرق بين أمي وأمك؟ ما عرفت يا أخي. ولدتني أمي إلى هذه الدنيا وأما أمك ولدت دنياي وهي أنت. Allahu Akbar, jero. Allah jero. Bisa ae lu. Ini jadi santri mana nih? Dari santri mana nih? Bisa ae lu ngombalin pakai bahasa Arab. Aneh juga bisa nih. Aneh gak bisa bahasa Arab, tapi satu-satunya kalimat ataupun paragraf yang aneh hafal cuma ini doang nih. An-nujum fis sama katsiran jiddan, walakin asyams wahid faqat. An-nas fid dunya katsiran jiddan, walakin fi qalbi anti faqat. Bercanda guys, bercanda itu ya. Itu cuman itu doang yang hafal. Selebihnya antum anti antun. Pokoknya itu. Next lah. Dari Simple Yovagea, POV santri lagi ngaji subuh, izinnya buang air kecil padahal mandi karena takut keburu ngantri. Mang iya. Kalau pengalaman aneh sih setahuan ya, di santri putra itu kalau izin ke toilet buang air kecil subuh halaqah subuh di kamar mandi tidur, bro. Aneh. Aduh, bukan aneh ya, teman aneh. Itu pengalamannya ya. Kalau ini mandi karena takut keburu ngantri, emang iya. Kita lihat. Oh, kamu ya bisa aja lu. Wih, emang iya guys, emang iya standarnya kayak gini? Enggak deh. Kalau kata aneh mah ya, kalau kata aneh nih kayaknya enggak gitu deh konsepnya. Ini salah ini keluar dari jalur koordinat nih, koordinatnya salah ini. Harusnya dia tuh izin buang air kecil tapi di kamar mandinya mandi. Bukan tidur harusnya. Ini subuh nih. Kalau mandi keluar jalur itu bukan ajaran saat. Jangan gitu ya, nanti sesat lagi, ada disangka sesat nih. Oke lah, next. Dari Maghribi lagi nih, tipe-tipe outfit dan sikap santri sesuai kitab yang dikuasainya. Yang pertama, hafal kitab fikih nih. Apa nih? Hafal 12 pan ilmu. Allah. Apa lagi? Hafal dan paham 12 pan ilmu. Allah. Begitu. Oke, begitu cara berpakaian orang santri sesuai ilmu. Aneh curiga yang baru hafal satu
kitab doang, bajunya perlu kayak gimana ya? Aneh kalau pakaian kayak gini biasanya apalah aneh. Aneh. Kulhu bang, trikul nih, senggol dong, senggol. Alas ya boy. Thank ang magribi. Next. Makasih ya bang. Dari AA_kun Askara, Gus ketahuan bagian keamanan. Bos? Kok belum tidur? Iya nih kak, lagi ngapal buat besok. Loh, ya udah. Sekarang istirahat ya. Lihat tuh, santri yang lain juga udah pada tidur. Oke? Oh iya kak. Ya, waduh. Ya, sampai di rumah dimarahin ini mah. Aduh, ini real santri putra banget. Oke. Curiga kalau ada malam-malam ada yang masih belajar, yang masih pura-pura ngafal nih. Aduh. Ini kurang semut karena dia nggak di silent. Gimana sih? Pura-pura belajar padahal lagi chatan sama dia. Astagfirullah, Allah. Oke lah. Oke lah, itu saja mungkin ya untuk video kali ini. Ini video terakhir. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, yang sudah mensupport, mensubscribe, dan juga men-like, men-share. Semuanya terima kasih. Semoga kita semua dalam lindungan Allah, disehatkan selalu, dilancarkan rezekinya, dan semoga kita jika kita tidak bisa dipertemukan dalam dunia tak hanya lewat media, semoga kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sekian dari saya. Next video berikutnya jangan lupa ditonton untuk berikutnya. Insya Allah akan setiap hari jika sempat. Jika tidak maka mungkin 2 hari lah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.